Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa astahdihi wa a'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ta'zim kepada Abu Imam Syekh, kepada seluruh BKM, kepada panitia pembangunan, gure-gure ulun tuan sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kekaisaran Cina, orang-orang Cina pada masa kejayaannya, mereka membangun yang disebut dengan tembok besar. Tembok besar Cina, yang mana panjangnya tersebut menjadi salah satu keajaiban dunia. Tujuan pembangunan tersebut menghalangi musuh agar tidak bisa menyerang, agar mereka aman. Di dalam beberapa peperangan, ternyata musuh itu tidak harus merusak tembok besar tersebut. Akan tetapi mereka hanya menyogok penjaganya. Dengan menyogok penjaga, mereka tidak perlu untuk merusak. Bahkan mereka dapat memasukinya dengan mudah. Maka disebutkan oleh para ulama, mereka ketika membangun infrastruktur agar mereka aman, tetapi mereka lupa membangun satu hal, yaitu kejujuran. Maka kejujuran ini adalah hal yang sangat mahal, sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bagian daripada orang-orang yang jujur. Di dalam hadis Rasulullah juga bersabda bahwasanya kejujuran itu mengarahkan manusia kepada kebaikan. Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan tersebut itu mengarahkan manusia ke dalam syurga. Wa innar rajula la yasduqu. Sesungguhnya seseorang itu kalau bersikap jujur, maka dia akan ditulis oleh Allah sebagai siddiqah, sebagai orang-orang yang jujur. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa innal kadhiba, dan kebohongan itu dapat mengarahkan manusia kepada keburukan. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan itu akan mengarahkan manusia dan kepada kebinasaan. Wa innar rajula la yakdziba, sesungguhnya seseorang ketika dia berbohong, cukuplah kebohongan tersebut menjadikan dia ditulis oleh Allah kadzdzaba, sebagai seorang pembohong. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, teringat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 118, ketika seorang sahabat bersama dengan dua rekannya yang bernama, sahabat ini bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini dikenal sebagai orang yang baik, baik Islamnya, baik akidahnya. Tidak pernah dia menentang Rasulullah. Bahkan di dalam beberapa peperangan dia ikut berperang bersama dengan Rasulullah. Tetapi ketika datang perintah berperang, yaitu ketika perang Tabuk, pada saat itu orang-orang Romawi itu sangat kuat. Bahkan disebutkan
40.000 orang-orang Romawi siap untuk masuk ke Madinah memerangi orang-orang di Madinah, orang-orang Islam di Madinah. Sehingga kekuatan kuantitas umat Islam pada saat itu masih sedikit. Banyak orang ketika mendengar berita tersebut, orang-orang Romawi yang kuat dengan persenjataan yang lengkap, mereka akan memerangi umat Islam, maka banyak yang takut. Akan tetapi Rasulullah memberikan semangat kepada mereka hingga semangat mereka kembali berkobar dan mereka ikut berperang bersama dengan Rasulullah, kecuali sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Dia orangnya menyakun katanya orang Aceh, was-was. Bagaimana keadaan saya nanti kalau saya pergi? Bagaimana ini pasukan yang akan saya hadapi itu sangat kuat dan sebagainya. Sehingga gepelambat untuk persiapan. Yang lain sudah menyiapkan barang di atas kudanya, ada yang menyiapkan bekal di atas untanya, ada yang sedang mengasah pedangnya dan senjata dan lain sebagainya. Tetapi beliau gepelambat sehingga pasukan sudah berangkat. Ketika pasukan sudah jauh, baru beliau teringat, alah, pakan man hanalu ikut berperang dengan Nabi. Apakah halun ja'aju? Bang ditanya, perjalanan. Kemudian beliau tidak jadi ikut berperang. Sehingga ketika Rasulullah sampai di Tabuk, Tabuk itu jauh daripada kota Madinah. Ya, kalau ada orang yang melakukan perjalanan umrah, ya bisa untuk datang ke Tabuk tersebut. Nah, ketika Rasulullah berada di Tabuk, beliau menanyakan, di mana Ka'ab? Biasanya dia selalu ada di dalam peperangan. Ada sahabat yang nyeloteh, hai naura kayak biasa. Karena bahan adu, kai tebit kalimat yang tidak baik. Mana ada? Dia sedang sibuk dengan surbannya kiri dan kanan. Artinya dia sedang sibuk dengan dunia. Ya geh menyaga berangkat, ya geh ke Baharda di Gampung dan ia mati. Kemudian seorang sahabat bernama Anas bin Malik mengatakan, tidak. Saya mengenal beliau adalah orang baik. Pasti beliau ada sebab tidak hadir di dalam peperangan. Singkat cerita, ketika para sahabat dan bersama dengan Rasulullah sudah kembali daripada peperangan Tabuk, kemudian Ka'ab bin Malik ini sudah besar, kaya bahkan tidak ikut berperang. Karena orang-orang yang tanpa udzur syar'i tidak ikut berperang akan dicap sebagai orang-orang munafik, orang yang tidak kuat imannya. Kemudian beliau mengingat ada beberapa orang yang lain, hampir 30 orang. Mereka menghadap Rasulullah. Kemudian mereka mencari-cari alasan untuk bercerita, ya Rasulullah, nyolon hanjur lung jak memperang, anak lung sakit, ulan-pulen dan sebagainya. Jadi Ka'ab bin Malik ini sempat berfikir, pakan halung karang cerita mentang. Bah Rasulullah percaya kepada saya, kenapa saya tidak bisa ikut berperang? Tetapi tinggal giganya. Ilun lung sumulit bak Nabi, tetapi hanjit lung sulit bak Allah. Saya tidak bisa berbohong demi mendapatkan ridha Allah. Kenapa? Allah tahu kalau saya berbohong. Akhirnya beliau datang kepada Rasulullah, beliau jujur. Ya Rasulullah, saya tidak ikut berperang. Kenapa? Kata Rasulullah, saya tidak punya alasan apa-apa. Saya hanya tidak ikut berperang. Ya Rasulullah, saya bertobat kepada Allah. Kemudian Rasulullah memiliki sikap terhadap Ubay bin Ka'ab dan terhadap Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, wahai Ka'ab, engkau tidak boleh berbicara dengan sesama muslim, dengan teman-temanmu sampai Allah menurunkan wahyu. Pada saat itu beliau dikucilkan. Tidak ada orang yang mau ngomong sama beliau. Bahkan ketika sahabat-sahabat dari satu kabilahnya, dari satu sukunya, beliau mengucapkan salam, assalamualaikum, mereka tidak menjawabnya. Tidak ada orang yang mau berbicara dengan Ka'ab. Tidak ada orang yang mau berbicara dengan beliau. Sehingga pada hari ke-30
Beliau tidak membantah apa-apa, beliau hanya duduk bersedih, dan bahkan dua orang sahabatnya bahkan tidak berani berjamaah di masjid. Kenapa? Merasa dikucilkan, tetapi beliau beranikan diri untuk tetap berjamaah di masjid. Walaupun dikucilkan, beliau tetap mau berjamaah di masjid. Meskipun setelah sholat tidak ada orang yang mau menyapa beliau. Bahkan dalam satu riwayat beliau menceritakan sendiri, saya mencuri-curi pandang daripada Rasulullah. Kerana bak gejak, bak tago kibancara Rasulullah bergekala nak teganya. Tetapi beliau mengatakan ketika Rasulullah itu berpas-pasan mukanya dengan muka saya, yang paling membuat saya sedih bukan orang tidak mau berbicara dengan saya, bukan sahabat tidak mau berbicara dengan saya, bukan keluarga saya tidak mau berbicara dengan saya, tetapi ketika wajah Rasulullah itu berhadap-hadapan dengan wajah saya, Rasulullah itu berpaling. Saya meniteskan air mata dan kesedihan ini luar biasa saya alami. Itu yang beliau katakan. Hingga pada hari ke-30 belum turun wahyu, bahkan datang perintah dari Rasulullah, wahai Ka'ab, engkau tidak boleh lagi duduk serumah dengan istrimu, perintahkan istrimu untuk pulang ke orang tuanya. Yang bandingkan, ini pelajaran. Kemudian beliau perintahkan istrinya, beliau antar istrinya ke orang tuanya. Setelah hari ke-50 tidak turun wahyu, pas hari ke-50 turunlah wahyu. Al-Quran surat At-Taubah ayat 118. Allah berfirman, wa 'ala ats-tsalatsati alladzina khulifu, dan 3 orang termasuk Ka'ab bin Malik yang ditangguhkan taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahbat, sampai dunia itu terasa sempit kepada mereka, padahal dunia itu luas, tetapi hati mereka sempit, dan mereka yakin kepada Allah, alla malja'a minallah illa ilaih, tidak ada tempat lari dari Allah kecuali kembali kepada Allah. Dan mereka jujur di dalam sikapnya, di dalam taubatnya, hingga Allah menerima taubat mereka. Turun wahyu Allah khusus kepada mereka berdua. Dari kejauhan, Rasulullah adalah orang yang sangat gembira ketika ada orang yang dibebaskan dan diterima taubatnya oleh Allah. Beliau memanggil Ka'ab, wahai Ka'ab, absyir, berbahagialah, bergembiralah wahai Ka'ab, Allah menurunkan wahyu dan Allah menerima taubatmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagi orang yang mengharapkan ridha manusia, dia mau berbohong demi mengharap ridha manusia, tetapi dia tidak bisa mendatangkan ridha Allah kecuali dengan kemurkaan Allah. Akan tetapi bagi orang yang mengharapkan ridha Allah, dia akan jujur di hadapan manusia walaupun pahit. Pahit memang jujurnya. Maka para ahli hikmah mengatakan, qulil haqqa walau kana murra, katakan yang benar walaupun itu pahit, tetapi itu akan selesai. Maka kejujuran ini adalah hal yang sangat mahal, sehingga kejujuran ini dapat membawa manusia kepada kebaikan, dan kebaikan itu dapat mengarahkan manusia kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka hari ini yang kita alami sebenarnya bukan krisis ekonomi. Yang kita alami bukan krisis sosial. Yang kita alami bukan tidak ada di dalam tanah, di dalam bumi kita, di dalam tanah iya kita nyau, kan hana sumber daya alam, banyak sumber daya alam. Katanya gas di Aceh itu sudah habis, tidak, belum habis. Katanya sumber daya alam Indonesia itu sudah menipis, tidak, masih banyak. Tetapi krisis yang kita alami hari ini adalah krisis kejujuran. Banyak orang yang terkadang nampaknya jujur, tetapi dia tidak jujur pada hakikatnya. Karena kejujuran itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, orang yang jujur di dalam perkataannya. As-sidqu fil qawli atau fil aqwal. Dia jujur dalam perkataan. Asai ke pegang apa yang betul tapi. Hana tahu sulit ke? Han tahu sulit.
Menyedanya nyopu resep idron menyenemekat raya untung. Hidupnya jujur di dalam perkataan. Tidak pernah berbohong. Ini mungkin mudah bagi seseorang untuk tidak berbohong. Hanya saja ya, dia melawan nafsunya untuk memberikan kebohongan atau informasi yang tidak benar terhadap orang lain. Maka nyawa kata don pemilu 2020, semakin dekat dengan tahun pemilihan, semakin banyak berita hoak. Hati-hati. Orang yang terlanjur menyampaikan berita-berita yang tidak benar tanpa diklarifikasi terlebih dahulu, maka ini berbahaya bagi dirinya. Dan dia begitu mendengar langsung membicarakan. Wa kafa bil mar'i, cukuplah bagi seseorang dikatakan berbohong, cukuplah bagi seseorang itu berdosa, ayuhadditsa bikulli ma sami'a, apabila yang dengar nyai pegah, yang dengar langsung pegah tanpa dia menyaring segala informasi. Maka ini disebut orang yang tidak bisa jujur di dalam perkataannya. Kemudian yang kedua, orang yang jujur di dalam perbuatan. Artinya perbuatannya itu sesuai dengan perkataan. Leh gepegah, igaknya sesuai antara pu yang gepegah dengan pu yang gepubut. Maka ini disebut as-sidqu fil a'mal, kejujuran di dalam perbuatan. Ini agak sulit. Nah, biasanya orang bak gepegah nya tapi bak gepubut kakak ni. Ya. Bak gepegah nya bulala nak ibadat bak draw kalau dengut. Maka ini banyak orang yang tidak bisa sesuai antara perbuatan dengan apa yang sudah dia sampaikan. Kemudian yang ketiga ini sulit kecuali bagi orang-orang yang benar-benar beriman. Kejujuran di dalam niat, kejujuran di dalam hati. Maka ini sulit. Ka'ab bin Malik adalah orang yang jujur di dalam hatinya. Sebenarnya dia bisa mengatakan sesuatu yang dapat meridai Rasulullah, tetapi dia tahu Rasulullah memang ridha, tetapi Allah pun ridha. Allah itu maha menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah. Coba kalau saya berbohong kepada Rasulullah, kemudian turun wahyu kepada Rasulullah, Rasulullah tahu kalau saya berbohong, maka Allah dan Rasulnya akan murka kepada saya. Maka beliau jujur di dalam niatnya. Meskipun berat ketika beliau katakan, akan tetapi itu mendatangkan kepada beliau taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jujur di dalam niat. Maka hari ini coba kita lihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita. Banyak orang-orang pintar tetapi tidak jujur. Banyak orang-orang kaya tetapi tidak jujur. Banyak orang-orang alim tetapi tidak jujur. Banyak kepala keluarga tetapi tidak jujur. Maka kejujuran ini adalah hal yang sangat mahal sekarang. Apalagi mendekati tahun-tahun politik. Banyak orang berbicara A tetapi yang dia lakukan adalah B. Apalagi yang kita harapkan kejujuran di dalam hatinya. Nyo menyo pilih dong urung drone hanam tapu wapi. Ya bahai hanam tapu wapi kakak gelong tagai urung drone tapu dan. Nya menyo gede pegah lagi kan, tetapi tidak bisa. Kenapa? Yang dia ucapkan tidak sama dengan di dalam hatinya. Alahnya tak pungut ju tiga tu. Baru sebuah periode tak pungut, pegah tak pungut sebuah periode tu. Ini yang banyak terjadi. Maka kejujuran adalah hal yang sangat mahal. Hari ini banyak utusan-utusan daripada masyarakat Aceh yang berada di parlemen, yang kita harapkan mereka akan jujur membawa isi hati rakyat, yang membawa suara rakyat. Tetapi hari ini mereka sebagai wakil rakyat kadimeen kucing-kucingan dengan rakyat. Alah, tak pegah haju, tak pegah revisi kanun yo. Pegah haju revisi kanun. Hana itu pulih rakyat putra atau kanun. Kadang-kadang kanun nomor 18 tahun 2000, kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah yang sudah disahkan oleh anggota Dewan DPRA. Nyo hana ini baca pilih rakyat. Hana pu revisi ya ju hana tahu pu.
Yang tujuan putra, yang tujuan kibancara riba yang kagadahnya tapu walam. Allah berfirman, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Bukan tinggalkan riba saja, tetapi yang diperintahkan meninggalkan sisa-sisa riba. Nanti tabe'o bak transaksi unanikun mudharabah, bak transaksi murabahah, bak transaksi pulen, itu yang disuruh tinggalkan. Artinya kalau ada sistem produk lembaga keuangan syariah, bukan hanya perbankan, kalau ada sistem riba yang masih berlaku, sisa daripada riba masa jahiliyah, maka tinggalkan. Fadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan. Kalau kamu tidak meninggalkan riba, makanya bejut keperhatian kita nyo sama-sama. Bahkan para ulama, ketua MPU sangat tegas menolak revisi kanun lembaga keuangan syariah. Fa illam taf'alu, firman Allah, kalau kamu tidak melakukan dan tidak meninggalkan riba, fa'dhanu, maka siap-siaplah biharbin minallahi wa rasulih. Siap-siaplah kalian akan berperang dengan Allah dan Rasulnya. So tak mau perang, Allah yang tak perang. So yang tak perang, Rasul yang tak perang. Kira-kira munyo Allah yang kita nyo perang, kita nyo jud musuh Allah, nyan ridha Allah, pemurka Allah. Aduh kita nyo. Murka Allah sudah pasti, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Oh, ini adalah usulan beberapa pengusaha yang transaksinya terkendala gara-gara bank syariah, tidak ada lagi bank konvensional. Yang diperbaiki adalah sistemnya. Jangan diperbaiki, jangan dirubah kanunnya. Baik wate kita nyo, saya teringat dengan istilah Zainuddin MZ, ini sangat luar biasa. Kayu dengan meteran. Jangan kita memotong kayu agar santut dengan meteran, tetapi meteran itu sesuaikan dengan kayu. Kita itu menyesuaikan diri dengan Al-Quran, bukan Al-Quran harus menyesuaikan diri dengan kita. Kanun itu bersumber daripada Al-Quran, bersumber daripada sunnah, bersumber daripada ijma', bersumber daripada qiyas. Apalagi poin tentang masalah ekonomi syariah di dalam undang-undang kanun tersebut, ini sangat banyak, bahkan hampir 19 poin berbicara tentang ekonomi syariah. Wate kahan apa? Le gitanyo kan gitanyo yang menyesuaikan sistem transaksi kita yang kita perbaiki, tetapi kanunnya yang kita ubah agar sesuai dengan keinginan kita. Ini tidak bisa. Al-Quran wate kahan apa gitanyo takun, maka ada orang-orang sekuler liberal hari ini yang berbicara tentang agama. Apa yang mereka katakan? Alah hana cocok lehan. Kita terapkan tentang ayat-ayat tentang rajam, ayat-ayat tentang cambuk, ayat-ayat tentang atau hadis tentang hukuman-hukuman yang berbentuk hudud atau jinayah. Hana cocok le zamannya ke zaman modern. Sehingga Al-Quran itu harus ditafsirkan sesuai dengan zamannya, tidak sesuai dengan zaman Al-Quran diturunkan, tetapi tak sesuaikan tafsiran itu dengan kebutuhan umat manusia. Oh, jamunnya hana perlele legitanyo tato jilbab pakan. Aurat itu tidak lagi menjadi hal yang tabu bagi masyarakat. So jilbab, pakai pakaian yang baik yang menutup aurat, yang hanale jamun. Jino adalah jamun yang harus tersesuaikan dengan perkembangan teknologi. Urang barat maju lago walaupun hana itu bajai, urang barat maju lago walaupun hana jilbab, maju lago.
Di urang agam hana payah letop iup deut pakan hana le jamun jino kala urang mekat ilu tu urang payah sesuaikan dengan urang mekat le ilu tu ka kita sok ilu tu payah sesuaikan diri dengan urang yang mekat. Bukan ini yang terjadi, bukan ini yang diinginkan. Agama itu tetap teguh kita pegang Al-Quran dan hadis. Itu adalah salihah, itu adalah sesuai likulli zamanin wa makan, untuk setiap waktu dan tempat. Akan tetapi kita harus menyesuaikan dengan tuntutan dan tuntunan Al-Quran tersebut. Bukan Al-Quran yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kita. Maka kalau kita katakan ini transaksinya terkendala bagi pengusaha, sistemnya saja yang diperbaiki. Masih banyak bank-bank syariah yang lain di Aceh. Masih banyak lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh. Kenapa kita hanya berpedoman kepada satu perbankan? Perbaiki perbankan tersebut, sistemnya kita perbaiki, pelayanannya ditingkatkan, selesai masalah. Bukan kanunnya yang dirubah. Nyaw takut bahasa yang dipegah oleh ulama katanya. Baik gara-gara sidra urang petabu bakong mabuk. Gara-gara sidra urang petabu bakong mabuk, maka mandum urang mengatakan bakongnya adalah tabuga. Baik gara-gara sidra keinginan urang untuk mengembalikan riba ke Aceh, sehingga kita mengatakan sepakat semuanya riba itu halal, tetap riba itu haram. Satu dunia, mansaboh dunia tak mencapat lagi danyo, tak surah riba itu halal, riba itu halal. Ayat Al-Quran tidak akan pernah bisa digantikan fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka yang kita butuhkan hari ini adalah orang yang jujur. Orang-orang yang jujur di dalam perkataannya, orang yang jujur di dalam perbuatannya, orang yang jujur di dalam niatnya. Kalau itu ada pada pemimpin-pemimpin kita, maka insya Allah le rakyat hanampung tu saah kepi nyoronyo kagabu rakyat daripada wakil rakyat, kagabu orangnya yang baca berita daripada orang yang pegang berita, yang pelaku buat mereka yang banyak nak dia tepu kepi lehkan ke muka leh. Masalah efek di dalam masyarakat ini mereka tidak mempertimbangkannya. Kenapa? Tidak ada lagi kejujuran di dalam hati mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya adalah hal yang sangat sulit hari ini kita dapatkan dan paling mahal adalah kejujuran. Maka ini kita tanamkan kepada anak-anak kita. Rasulullah bisa menanamkan kejujuran kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kepada para ulama-ulama kita hari ini, dan diteruskan kepada kita hari ini. Kalau itu adalah pendidikan akhlak, maka insya Allah apa yang akan kita dapatkan ke depan, kalau kejujuran itu ada di dalam hati setiap muslim, di dalam hati setiap masyarakat Aceh, maka suara kita tidak akan bisa dibeli oleh mereka yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah hanya untuk kepentingan sepihak mereka saja. Dan harus yakin, yang betul-betul yakin, menyo urang Aceh getem terapkan syariah dengan sebenar-benarnya, walaupun prosesnya itu butuh waktu. Proses meninggalkan riba butuh waktu. Proses menetapkan, menegakkan syariat itu perlu waktu. Akan tetapi apabila kita semua jujur dalam hati kita, ya Allah, kami ingin menjalankan syariat-Mu. Apabila ini ada dalam hati masyarakat, ne yakin Allah tidak akan meninggalkan kita. Aceh tidak akan miskin, Aceh tidak akan sengsara, Aceh akan menjadi daerah paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak istimewa di hati orang-orang yang menginginkan kehancuran Aceh itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kejujuran ini mari kita tanamkan sedini mungkin kepada anak-anak kita,
kepada keluarga kita, kepada santri kita, kepada peserta didik kita. Jadikan kejujuran ini sebagaimana Rasulullah menjadikan kejujuran itu sebagai jalan menuju kebaikan, dan kebaikan itu akan mengarahkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kiranya bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Mari sama-sama kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan masyarakat Aceh, menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang benar-benar menjalankan syariat Islam sesuai dengan tuntunan Allah, tuntutan Allah dan tuntutan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aceh khususnya menjadi sebagai percontohan di dalam menjalankan syariat Islam seutuhnya, kafah di seluruh bumi Aceh. Tidak ada sejengkal pun di tanah Aceh orang-orang yang berkhianat terhadap Allah dan Rasulnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innaka yang dapat lu sampaikan, mohon maaf atas kesilapan dan kekurangan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.